uangnya, bahkan nyawanya sendiri. Perjuangan ini tidak mudah, Pak. Karena saya juga sudah menunggu satu sosok yang mau mengangkat isu yang sebetulnya ini akar masalah bangsa kita. Makanya saya hormat setinggi-tingginya kepada Pak Dharma. Kemudian yang saya hormati Ketua Dewan Pembina Dharma Pembela Rakyat, Ibu Minca, berhalangan hadir beliau, kemudian diwakilkan oleh Bapak Rektor kita, Master Alma. Mohon bimbingannya Bunda Minca dengan Master Alma. Yang saya cintai teman-teman Dharma Pembela Rakyat dan teman-teman dari grup lainnya. Apa sih Dharma Pembela Rakyat itu? Kan teman-teman mungkin banyak bertanya, karena ini juga perdana kita bertemu dengan Pak Dharma. Pertama juga kita bertemu bertatap muka sesama anggota Dharma Pembela Rakyat. Kejahatan yang terorganisir, yang disiplin, yang punya etos kerja luar biasa dan punya tujuan pasti, dia bisa mengalahkan orang-orang yang benar, orang-orang yang baik, yang tidak bekerja sama, tidak kompak, tidak disiplin. Dalam sejarah itu sudah mengajari kita dalam banyak hal. Orang jahat yang bersatu, yang kompak, yang etos kerja luar biasa, tujuannya dia selalu menang. Karena orang-orang benar, orang-orang baik selalu tidak kompak, bekerja sendiri-sendiri, cuma bersuara sendiri. Akhirnya timbullah satu ide. Contohnya siapa, Pak? Ya pandemi ini. Pandemi ini adalah contoh sebuah kejahatan yang terorganisir, disiplin, mereka bekerja keras tiap hari menakut-nakuti kita. Tujuannya memiskinkan kita, bahkan menghilangkan nyawa kita, yang biasa disebut depopulasi. Ini kita harus aware, Pak. Kita nggak bisa berjuang sendiri-sendiri terus. Dan saya usulkan, kalau kita cuma teriak-teriak seperti ini di media sosial, yang mana sering di-ban, di-take down, Instagram kita hilang karena kita bicara tentang COVID dan sebagainya, maka saya usulkan kita harus bersatu dalam perjuangan politik. Budi Gunadi Sadikin itu bisa akan kita robohkan kalau kita berbentuk partai politik hari ini. Kita punya tekan yang kuat. Kita nggak hanya demonstrasi aja. Itu, Pak, Bu, tujuan DPR membentuk kekuatan politik. Niat kita sudah benar, kita sudah di jalan Tuhan. Niat kita sudah baik, mau menyelamatkan rakyat Indonesia. Korupsi yang gila-gilaan. Seperti kata Pak Komjen, negara ini seharusnya tidak membajaki rakyatnya. Harusnya negara bisa memberikan uang kepada rakyatnya dengan kekayaan alam yang ada. Kita nggak perlu kerja, santai-santai duduk di kursi malas, itu bisa negara kasih kita duit 10-20 juta tiap bulan. Kalau pengelolaan sumber daya alam kita itu jujur untuk kesejahteraan rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Pasal 33. Kan ini diakal-akali terus. Diakal-akalinya di mana, Pak, Bu? Diakal-akalinya di DPR. Diakal-akali oleh eksekutif. Maka itu saya dan teman-teman, kita harus berjuang lewat politik. Kita harus bersatu. Bapak Ibu kerjanya nggak berat. Ajaklah teman dekat, tetangga. Mari bergabung bersama Dharma Pembela Rakyat agar kita bisa memperjuangkan nasib kita lewat jalur yang legal, yang formal. Kita tidak perlu revolusi, kita ikut rule of the game. Ada pemilu, kita perubahan secara damai. Pemilu itu adalah kesempatan kita merubah nasib kita. Dan sudah ada sosok yang memimpin kita, dan itu saya yakin sangat tidak mudah. Banyak hal yang harus dikorbankan, bahkan nyawanya sendiri, nyawa keluarganya mungkin terancam pada Dharma ini. Oleh karena itu tujuan DPR ini adalah, saya tidak bisa berlama-lama karena Pak Dharma juga akan ada acara lagi. 2029 kita punya presiden baru yang bernama Dharma Powergun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih Bapak Ali Ambroji,